Shalom, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Rona Septiana, NIM 1902120841, jurusan Teologi Kristen kelas B, mata kuliah Dogmatika Kristologi. Di sini saya akan membahas tentang hakikat gereja sebagai jaringan. Seperti yang kita tahu, gereja dan jaringan merupakan tempat perjumpaan antar pribadi. Namun dalam pembahasan ini saya menekankan bahwa kita harus mampu memahami teknologi dan perubahannya serta memanfaatkannya untuk melayani perjumpaan dan membangun solidaritas antar pribadi. Seperti yang kita tahu, zaman ini adalah zaman internet. Oleh karena itu, manusia, gereja, dan internet tidak bisa dipisahkan lagi. Internet memudahkan manusia untuk memahami kehidupan dengan baik, misalnya dalam berrelasi, berkomunikasi, dan pengetahuan. Gereja dan jaringan memungkinkan kebinekaan dapat berpartisipasi. Semua orang dapat berrelasi dan ambil bagian dalam kesatuan yang diciptakan gereja dan jaringan. Gereja dan jaringan menegaskan bahwa gereja dan jaringan menjadi tempat umum bagi orang yang berkembang baik dalam pengetahuan maupun iman. Selanjutnya, internet dan kehidupan sehari-hari. Internet merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Internet merupakan ruang untuk berbagi pengalaman dan menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari. Internet tidak bisa diabaikan dari realitas kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bergereja, penggunaan internet tidak bisa diabaikan. Banyak gereja atau paroki telah menggunakan internet sebagai media untuk menyebarkan informasi, misalnya kalender liturgi dan bacaan misa pada hari tertentu. Dengan kata lain, gereja sangat membutuhkan kehadiran internet. Selain dari itu, internet dapat mempermudahkan gereja untuk menyampaikan pesan Injil, misalnya banyak blog atau website yang menulis tentang renungan harian dan mingguan. Dengan demikian, orang-orang yang terkoneksi dalam internet dapat mengetahui pesan Injil dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, konektivitas di dalam gereja dan jaringan. Gereja adalah satu tubuh, namun memiliki banyak anggota. Keberagaman anggota dapat disatukan ekaristi menjadi titik temu atau pusat perjumpaan dari setiap anggota. Konektivitas di dalam gereja memungkinkan masing-masing anggota dapat relasi dengan intim. Nah, seperti yang kita tahu, jaringan adalah pusat internet yang mempertemukan banyak orang. Begitu juga gereja adalah pusat di mana orang-orang berkumpul untuk mencari Tuhan. Konektivitas di gereja ini memungkinkan masing-masing anggota dapat berrelasi dengan intim. Itu maksudnya relasi yang intim antar sesama anggota dengan sendirinya membentuk suatu komunitas baru. Suatu komunitas ini dibangun atas dasar iman akan terarah pada suatu persahabatan yang sejati. Persahabatan sejati itu menuntut suatu perjumpaan konkret dan partisipasi aktif dan masing-masing pribadi. Singkat kata, di dalam gereja memungkinkan orang untuk semakin mampu bermisi, terlibat aktif di dalamnya dan bertumbuh dalam iman. Selanjutnya itu hakikat gereja sebagai jaringan. Nah, gereja percaya bahwa Allah sebagai pencipta relasi dengan seluruh ciptaannya. Allah menjadi titik pusat, awal dan akhir dari segalanya. Gereja hadir dan berkembang di tengah-tengah dunia di mana manusia dapat berelasi dengan orang lain. Internet adalah salah satu sarana yang memungkinkan orang untuk dapat berrelasi dengan yang lainnya.
Karena gereja tidak dapat dipisahkan dari internet, maka gereja juga ambil bagian dalam pembentukan suatu relasi antar sesama anggotanya di internet. Gereja memandang bahwa internet dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengekspresikan iman. Iman adalah suatu relasi perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa hakikat gereja sebagai jaringan ini merupakan hal yang menghubungkan antar pribadi. Begitupun gereja merupakan suatu pusat di mana tempat antar pribadi bertemu menghimpun kebinekaan, sehingga menjadi suatu komunitas dan persekutuan yang terarah pada kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.